Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita dengan bulan Ramadan di tahun ini. Bulan yang penuh dengan keberkahan karena bulan ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kalamnya ke dalam qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahr." Aku telah turunkan Al-Qur'an di malam Al-Qadar, di mana beribadah di malam Lailatul Qadar ini seimbang dengan nilai ibadah selama 1000 bulan lamanya. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an memiliki fungsi yang luar biasa ketika turun dalam kehidupan nyata kita di dunia ini. Al-Quranul Karim sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala merupakan petunjuk bagi kehidupan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi kita sehingga Rasul pun mewasiatkan kepada kita saat beliau hendak kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku telah wariskan kepada kalian dua hal, jika kalian berpegang teguh dengan keduanya maka sekali-kali kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apakah kedua hal tersebut? Al-Qur'anul Karim, yaitu Qur'anul Karim, dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an juga merupakan Al-Furqan atau pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka dengan Al-Quran kita dapat menjadikannya sebagai referensi, tolak ukur dan standarisasi untuk menilai mana itu kebaikan dan mana itu keburukan. Al-Quran juga merupakan sumber utama hukum dan syariat kita. Maka dengan Al-Quran kita dapat melandasi setiap ibadah kita, kita melandasi setiap akidah kita, dan juga muamalah kita, dan juga akhlakul karimah yang kita implementasikan dalam kehidupan sosial bermasyarakat dengan manusia maupun lingkungan kehidupan yang lainnya. Begitu juga Al-Quranul Karim juga merupakan inspirasi bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan. Maka jika kita teliti di banyak ayat Al-Quran terdapat banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan kepada kita untuk selalu menggunakan akal pikiran kita untuk berpikir, menganalisa, dan mengembangkan ilmu Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Afala ta'qilun? Afala tatafakkarun? Inna fi dzalika laayatin liulil albab." Dan masih banyak sekali ayat-ayat lain yang mengisyaratkan agar kita selalu menggunakan akal pikiran kita. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka tidak heran jika kita mendapati para salafun salih, para sahabat, para tabi'in dan juga tabi'in memberikan perhatian yang begitu besar terhadap Al-Quranul Karim, khususnya di bulan Ramadan ini. Di antara tradisi para ulama-ulama salaf kita selama bulan Ramadan ini, yang pertama, mereka selalu mendawamkan tilawatul Quran dan menghatamkannya hingga berulang kali. Diriwayatkan Imam Syafi'i mampu menghatamkan Al-Quran selama 2 kali dalam 1 hari. Dan juga ada riwayat lain bahwa ada sebagian ulama salaf kita yang mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak 90 kali selama bulan Ramadan ini. Selain itu, di antara tradisi yang dilakukan oleh para ulama salaf kita, yaitu mereka selalu mentadabbur dan juga menghayati isi dan kandungan Al-Quran. Bahkan Rasulullah SAW meriwayatkan dalam sebuah hadis
bahwa sepanjang bulan Ramadan selalu melakukan pertemuan dengan malaikat Jibril untuk memudaras Al-Quran, membacanya, memurojaahnya, lalu kemudian mengkaji isi dan kandungannya bersama malaikat Jibril alaihissalam. Begitu juga yang dilakukan oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Maka mereka tidaklah menghafal Al-Quran, 5 ayat dari Al-Quran, kecuali mereka telah mampu menghafalkannya dengan baik. Mereka mampu memahaminya dengan baik, dan bahkan mereka mampu juga mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran tersebut dengan baik. Baru setelah itu mereka kemudian melanjutkan hafalan untuk 5 ayat berikutnya. Dan di antara tradisi yang lain, mereka juga selalu menggunakan Al-Quran, ayat-ayat yang panjang, untuk menghatamkan dan menggunakan Al-Quran tersebut dalam sholat-sholat lail mereka. Hingga ada di antara mereka yang mampu menghafalkan Al-Quran dalam sholat qiyamul lailnya dalam 1 malam. Nah, inilah beberapa tradisi yang dilakukan oleh para salafun saleh. Untuk itu, bagi kita sebagai generasi penerus para salafun saleh, tentu kita juga harus mengupayakan dapat meneladani tradisi-tradisi baik berikut dengan memperbanyak tilawah Al-Quran sesuai dengan target yang realistis dan penuh konsistensi. Kita juga harus mampu mentadabburi Al-Quran dengan membaca ayat-ayat pilihan yang tematis berkaitan dengan agama, berkaitan dengan kehidupan sosial, berkaitan kehidupan politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Mari kita juga membiasakan untuk bertadarus secara bersama, baik di lingkungan keluarga kita, di pesantren, di masjid-masjid, di surau, dan tempat-tempat umum lainnya. Mari kita juga menggunakan atau menyempatkan diri untuk qiyamul lail dengan memanjangkan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan juga sudah sepatutnya di bulan ini, karena fokus kita terhadap Al-Quran, maka kita harus mengurangi aktivitas duniawiyah kita, sehingga kita tidak mengurangi kesempatan kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Para pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah, bulan ini adalah bulan Al-Quran. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk selalu meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, baik dengan cara membacanya, dengan cara memahaminya, dengan cara menghafalkannya, dan terlebih dengan cara mengamalkan isi dan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rahmat, memberikan kita keberkahan, dan memberikan kita kemampuan untuk dapat terus berinteraksi dengan Al-Quran ini, sehingga kita menjadi generasi Qurani yang dapat melanjutkan tradisi para ulama-ulama salaf kita nanti yang dulu. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihan hari ini menentukan masa depan esok. Universitas Islam Malang menjadi ruang bertumbuh dan berinovasi. Berbagai program studi di Unisma telah terakreditasi internasional, unggul, dan baik sekali. Dengan pembelajaran yang inklusif di laboratorium, perpustakaan, praktik lapangan, serta peluang kolaborasi yang luas, Unisma siap mencetak lulusan berdaya saing global. Unisma, tempatmu melesat menjadi generasi berkelas dunia.